Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Advokat Indonesia di Korea. Kali ini saya ingin mengajak berbincang-bincang dengan seorang warga negara Indonesia yang sudah menjadi ibu bagi warga negara Indonesia yang ada di Korea. Beliau adalah Mbak Demi Moon. Nah, beliau ini sudah berpuluh tahun tinggal di Korea dan sekarang sudah menjadi warga negara Korea. Nah, bagaimana sih rasanya menjadi warga negara Korea tetapi masih punya jiwa kebinekatunggalan, kebineka tunggal ikan, ya, dan masih punya darah NKRI. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik nanti mungkin disampaikan melalui perbincangan pada sore hari ini. Ya. Oke, terima kasih Mbak Moon untuk waktunya. Ya. Nah, saya mau ingin tahu dulu, nama fullnya itu kok ada Demi Moon, itu memang nama asli atau gimana? Nama kalau orang Korea bilang panggilannya Moon. Moon si itu kan berarti sudah menjadi Kemyong ya Pak ya. Moon Kemyong itu apa? Kemyong itu marga ya. Oh, marga, oke. Di Korea sudah menjadi Moon. Oke, marganya Moon. Itu, ya, jadi Moon. dikasih marga nih. Marganya adalah Moon. Aslinya punya marga apa? Marganya kalau di Indonesianya Situmorang. Oh, ternyata. Dari daerah Sumatera ya. Nah, jadi sebenarnya saya itu ada dua ya Pak ya. Dua suku. Dua suku. Suku aslinya. Jadi tapi kita tuh global ya. Iya, ada iya. Jawa. Nggak, nama aslinya? Nama aslinya Demi Margareta. Nah, jadi Demi itu Margareta. Demi Margareta itu Demi ada dari Bible ya, Margaret. Ada mungkin ada yang ngerti lah atau Iya, Margaret. Demi gitu. Margareta. Tapi suka dipanggil kalau di Indonesia itu Dewi. Dewi. Nah, Dewi itu jadi yang Maha Dewi, Maha Oke. Dewa. Nah, kemudian kembali ke Korea, Datang ke dapat Korea, nama Moon. dapat Moon. Jadi marga itu Moon. Moon itu hanya bapak angkat saya Moon. Jadi itu dari Yangpyeong, dari Korea Utara. Dari Korea Utara. Nah, jadi itu dikasih marga itu Moonsi. Oke. Nah, jadi itu dipanggilnya Moon. Jadi akhirnya disingkatlah karena itu Hancha. Hancha itu apa? Bahasa Tulisan Cina. Koreanya itu kan susah. Hurufnya itu kan harus ditulis panjang sekali, nggak boleh. Jadi harus 3. Moon, Demi gitu. Oh, Jadi kita kalau menarik sekali. jadi harus dibuat itu nggak boleh panjang sekali. Demi Margareta nggak bisa secara hukumnya harinya Moon Demi. Moon Demi. Oke, menarik. Nah, sekarang berapa tahun sudah tinggal di Korea? Udah masuk ke sini tahun 2000. 2000, berarti sudah 21. Iya, 21 tahun. 21 tahun. Anak sudah ada 2. Anak 2. Sekarang sudah menjadi yang anak pertama university di Yongin Daehakyo, Yesul Daehakyo. Oke. Udah semester 1. Yesul itu apa jurusan? Yesul bagian apa stylist. Oke. Nah, jadi di Seoul Yongin Daehakyo. Yang kedua mau masuk SMA, kelas 3 SMP ya. Tahun depan masuk SMA. Oke, menarik sekali. Jadi selama di Korea ini ya dulu tuh saya nggak pernah bekerja di pabrik ya Pak ya, jadi hanya relawan itu suka ya memberi. Oh, jadi kesini mahasiswa. ini bukan sebagai pekerja migran, Enggak, tetapi dulu sebagai saya tuh di Jakarta tuh sebenarnya di Medan, terus ibu saya suruh datang ke Jakarta depan nenek, ibunya menjaga nenek. Oke. Nah, jadi merantau lah ceritanya. Oke. Nah, akhirnya paman saya suruh jaga warung, jaga ini, jadi berpengalaman merantau. Akhirnya ada orang Korea suruh belajar bahasa Korea, saya dibawa ke sini menjadi utusan Indonesia. wah, luar biasa. Jadi berpengalaman sendiri ya. Jadi Mbak Moon ini sebenarnya dari Sumatera. Kalau ada istilahnya begini, BTR, Merantau. Batak tembak langsung ke Jakarta. Betul deh, kayak Onur Paris nih. Batak tembak langsung. Batak betul. tembak langsung ke Jakarta dan kemudian dalam satu kesempatan itu bertemu dengan orang Korea. Orang Korea di Kemudian Jakarta. ditawarkan untuk belajar Datang langsung ke sini. ke Korea. Iya. Jadi di Korea, di Indonesia waktu itu belajar bahasa Korea dulu atau Seminar dulu. Seminar. Diundang ke seminar ke hotel apa ya? Hotel UI. Oke. Ada di Jakarta. Jadi saya ikut itu 3 hari. Hanya diundang saja Pak. Gitu. Untuk dalam rangka apa itu? Dalam rangka seminar bahasa Korea ya. Pak, Bahasa nggak Korea. salah. Jadi ada undangan apa? Tahun gitu. 2000. Tahun 2000 ya. Itu undangannya khusus ya. Itu nggak boleh orang lain Oke. masuk sebenarnya. Cuman saya suka aja relawan, mungkin karena bisa bahasa Inggris atau apa saya nggak tahu. Jadi tamu khusus lah ya gitu. Oke, Ada, oke. karena melalui paman saya dosen di UI. Oke. Nah, jadi paman itu ngajak saya gitu, ya udah ayolah. Berarti gitu. beruntung sekali. Terus jadi- gimana ceritanya kok sampai menikah?
dengan iya, orang itu Korea. jadi orang Korea itu di sini kan diundang lagi. Jadi masuk Universitas Sonmundae, diundang lagi tuh di Sonmundae-nya. Nah, tahun 2000 datang ke sini. Itu belajar. sebagai apa? Tamu. Sebagai mahasiswa atau tamu? Belum mahasiswa. Belum, Tamu juga. Jadi ada undangan utusan kayak gitu loh, Pak. Oke. Pertukaran pelajar Oke. bahasa karena udah dicucun, udah dikasih gitu loh dari Indonesia nama. Oh ini ada satu utusan Direkomendasikan. gitu. Direkomendasikan. Akhirnya 3 bulan nyambung. Nah, akhirnya saya ujian menang di Sonmundae Universitas. Oke. Nah, masuklah jadi utusan. Oke. Ya udah, saya kan udah ada kesempatan. Ya wes lah. Belajar. Belajar. Jadi sempat kuliah. Belajar dari D1 dulu, Oke. D2, D3 ya sampai Belajar bahasa. setahun Khusus untuk belajar bahasa. Iya. Jadi Berarti dari bahasa situ- Koreanya lancar dong. Ya enggak, sudah benarnya dari awal ya enggak nol loh Pak, dari nol. Iya, iya. Tapi sampai sekarang ya terima kasih ya dengan adanya kesempatan itu kita optimis masuk Iya. ke sini dengan dari nol tembak langsung. BTL-nya. Nah, sekarang sekarang mau tahu nih. Ini ceritanya kok bisa ketemu dengan suami? Nah itu kita bertemu di kampus, ada orang Korea karena baiknya gitu dengan beda cultural, dengan tidak tahu bahasa, dia melihat saya itu baik. Oh ya ini kamu ini aja berteman sama ini, jadi gitu loh Pak. Dijodohe gitu loh. Berteman sewai, ya kita kan nggak tahu loh Pak namanya kita Iya. sama-sama baik, berpikir positif, ya wes lah kan. Iya, Ya berteman, bukan karena cinta, bukan karena ini. Well, di Korea Ketemu itu dulu. sebenarnya menarik. Kenapa? Menarik. Karena itu hal menjodohkan atau mempertemukan itu kan hal biasa kan. Betul, Itu menjadi betul. bagian dari kultur yang namanya sugeting. Sugeting, tapi sebenarnya bukan sugeting bukan itu, sugeting, bukan. Kita hanya, oh ya kamu berteman aja kan sama-sama datang memperkenalkan ke situ, aja. memperkenalkan saja. Ya lama-lama si suami ini si ikan temen ya, oh Iya. ya dikasih perhatian, oh kamu baik sekali, dikasih makanan, dikasih ini perhatiannya baik gitu loh Pak. Ya Iya. lama-lama kita udah Tuhan memberikan itu jodoh mungkin ya wes lah. Oke. Kan Itu gitu. tahun berapa, Mbak? Tahun 2000 langsung kita ketemu langsung 6 bulan 3 bulan kemudian Menikah? enggak menikah, Oh, menikah. berteman dulu iya. Nah, berapa lama pertemanan sampai menikah itu? Setahun 2 tahun ya. Tahun 2 tahun. Berarti tahun Karena 2002. belajar dulu ya, saya di Tahun situ. 2002 menikah. 2002 Nah, menikahnya itu di Indonesia atau di Korea? di Korea dulu berkenalan, lalu karena orang tua itu kan nggak setuju, jadi Oh, kita tuh orang tua yang mana ya? bohongin dulu Orang tua tuh mana yang nggak setuju? Indonesia. Oh. itu jelas tidak culturalnya orang, terutama orang Indonesia kan tidak gampang Iya, ya menerima, tidak sampai 5 tahun baru ketahuan saya ada punya, maksudnya kita berkeluarga di Oh, Korea. Jadi berarti- perjuangan itu sangat Wah, luar biasa. Jadi Iya. selama 5 tahun 5 harus tahun menunggu, menutupi rahasia. rahasia bahwa sudah berkeluarga di Korea. Iya, Wah, ini bukan suatu hal yang mudah ya. Iya, Dan bukan memang mudah. eh, karena Lika-likunya. beda apa Pak ya, beda cultural, beda tradisi, beda bahasa, beda munha ya. Iya, iya. Banyak sekali yang tantangannya. Itu jadi nggak gampang. Opa-opa yang di Korea yang dibilang orang itu, banyak enak nih di Korea, enggak. Jangan tertarik dengan profil. Jadi Karena apa kita- yang tertarik? Ya, kamu harus melihat yang di sini realnya Realnya, di Korea iya, ini. iya. Kak, bila kamu tidak tahu itu seperti apa Korea, itu nggak gampang. Ya, ya artinya jangan beli kucing dalam karung. Iya, betul. Ya, ini tidak bermaksud Ini mengecilkan kita- iya. apa, tetapi yang disampaikan oleh Mbak Moon adalah bahwa di dalam pernikahan antar budaya yang berbeda, Betul. apalagi antar bangsa, itu Aduh. bukan hal yang mudah. Mudah, betul sekali. Tidak seindah seperti di drama Korea kan? Iya, betul. Aduh. Real, saya udah rasakan banget Pak 20 tahun. 20 tahun. Iya. Nah, kemudian bagaimana cerita kok bisa menjadi warga Korea? Nah, Sekarang warga negara Korea kan? Iya, sudah. Itu Sejak tahun berapa? 7 tahun kemudian itu 7 saya tahun iya. kemudian. Karena jadi- gini, dulu itu kan sebelum masih 2001 sampai 2000 berarti 5 tahun ya, disetujuin orang tua. Kita itu, karena itu ada sejarah tuh. Kita setiap perpanjang ini ke kedutaan dan ke Korea, dokumen itu kan untuk pengurusan itu sangat sulit loh Pak. Iya, iya. Nah, jadi asal pergi kita Conan ke Seoul dari Busan itu Betul. dokumen itu sangat sulit. Iya. Bawa sampai kita itu hamil. Iya, iya. Saya ingat sekali tuh hujan-hujan anak pertama disuruh nunggu sampai 6 jam di depan kedutaan. Saya ingat sekali. Untuk dokumen 1 lembar wae ini dulu disuruh nunggu. Itu Zaman baru itu. anak saya zaman tahun itu.
nunggu 6 jam, 5 jam. Itu hujan-hujan dari Conan. Belum selesai untuk dokumen apa itu? Mau akte kelahirannya. Akte kelahiran. Untuk mau bawa ke rumah sakit Korea itu kan perlu dokumen dari kedutaan. Nah, itu karena itu bukan karena kita benci warga negara kita, enggak, tapi memang dokumen itu susah sekali di ini pengurusannya di saat itu ya. Nah, akhirnya saya bertanya, ini kalau memang ganti warga negara, bagaimana? Nah, memang itu sulit ya di saat itu, sulit sekali. Jadi akhirnya saya berpikir, ya saya bukan benci warga negara saya, darah saya Indonesia, orang tua saya Indonesia, saya tetap NKRI-nya tuh saya sayang, tapi saya buat anak saya biar nggak saya gonta-ganti. Jadi lebih kepada pertimbangan praktis ya? Iya. Pertimbangan praktis artinya begini. Sebagai orang asing tinggal di luar negeri dengan status istri orang Korea. Pasti ada kesulitan-kesulitan administrasi. Betul. Pertama harus perpanjang visa. Ya. Kemudian untuk anak juga. Anak kita, betul. Kemudian untuk dokumen-dokumen juga harus ke kedua negara gitu ya, sehingga itu menjadi alasan kenapa harus cenderung memilih untuk ikut mengganti kewarganegaraan yang tinggal di sini. Dan juga harus diingat pada waktu itu mungkin sulit. Proses administrasinya tidak seperti yang sekarang. Sulit sekali. Dan untuk prosesnya itu menjadi warga negara Korea itu gampang atau lama juga? Berapa lama? Itu sampai ada ujian juga dulu. Ada ujian 2 tahun, iya. 2 tahun. Lama. Nah, saya tahun 2005 mendaftar itu, jadi sampai datang tuh sampai 2007. Berarti menunggu 2 tahun. Mulai dari pendaftaran, dari mengajukan proses pengajuan sampai ada hasil. Jadi nggak gampang. Betul. Karena di Korea itu harus diproses dulu katanya, di migrasinya, di negara kitanya, di dua pihak ini. Ya, saya kira untuk urusan perubahan warga negara memang di mana-mana tidak gampang. Semuanya, iya. Jadi kita harus akui. Tetapi tentu hal ini lebih mudah karena ada dasar pernikahan. Betul. Sehingga dalam prosesnya menjadi lebih mudah. Sebenarnya pada zaman itu 2 tahun juga lumayan cepat juga. Lumayan cepat, iya. Kenapa? Karena kalau naturalisasi dengan cara yang lain tanpa pernikahan di Korea itu sulit sekali. Iya, betul. Saya mendengar demikian. Walaupun sekarang lebih mudah ya. Lebih mudah. Tetapi pada waktu itu memang susah. Iya. Nah, gimana setelah menjadi warga negara Korea? Gimana perasaannya? Apakah ada perbedaan dengan terhadap orang Indonesia, warga negara Indonesia? Sebenarnya sih kalau dari hati nurani nggak ada perbedaan ya, karena kita tergantung kitanya. Kalau saya pribadi ya, saya sih darahnya tetap orang tua saya itu sayang kepada NKRI Indonesia. Nah, jadi tapi walaupun saya warga negara pindah, saya tetap sayang Indonesia. Justru saya tuh berniat itu, walaupun saya mati, saya pernah tanya ke kedutaan sama Pak Sony Wijaksono, Pak, kalau misalnya saya mati, mayat saya boleh nggak ke negara saya? Nah, itu pernah ada orang jawab itu kedutaan, boleh. Nanti itu di pihak secara hukum, kamu bisa itu membuat surat wasiat, orang tua kamu keinginannya kemana mayatnya, boleh. Nah, dan pihak Korea pun saya tanya, boleh. Nah, itu dua pihak itu bikin surat wasiat kemana bisa, boleh. Jadi udah kepikiran bahwa kalau terjadi sesuatu ingin dikuburkan di Indonesia. Iya, itu ada. Jadi itu harus siap kita, Pak. Kenapa? Kita tuh darahnya kan sayang kita Indonesia, tapi anak kita sama suami kita harus siap menjelaskan ini kepada keluarga kita. Nah, ini perlu mungkin teman-teman buat semuanya, bukan menakutin, bukan, tapi kita harus siap. Kenapa? Mau secara muslim, mau secara agama, mau secara kemanusiaan, di Korea sendiri pun kalau kita dimakamkan menurut kita masing-masing ya, kepercayaan kita masing-masing, itu kita harus sudah siap. Karena di Korea pun tanah kita nggak ada, uang nggak ada, Pak, sama. Jadi itulah keikhlasan kita harus siap gitulah. Nah, jadi kita pun sama anak kita mulai sekarang kita harus ngomong, suami kita harus kita ngomong gitulah. Nah, jadi saya sekarang pun ngomong karena kita udah banyak pengalaman kita buat semua multicultural juga ya, karena ini udah makin lama makin banyak loh, bukan sedikit, banyak. Khususnya Indonesia multicultural udah banyak. Kira-kira berapa banyak sekarang pernikahan campuran ya antara Korea dan orang kalau nggak salah Indonesia udah lebih 30.000 ya kalau nggak salah orang ya. Tapi yang menikah ini kan nggak sampai 30.000. Iya, 30.000. Tapi kan udah banyak. 3.000 mungkin. Iya. 3.000. 3.000 bukan 3.000. Tapi kan udah menjadi anaknya. Oh iya. Ininya turunannya sudah harus mulai pemerintah
Korea udah mulai ini ya memikirkan, memperhatikan ya. Iya. Kemana sih ini harus bagaimana sih? Iya, Iya kan? Nah, sekarang sebagai orang Indonesia, sekarang bukan warga negara Indonesia lagi lah, orang Indonesia yang menjadi warga Korea. Kemudian kegiatan sehari-harinya apa ini, Mbak? Saya sekarang dari dulu mulai. Iya, kalau dari dulu saya kan memang itu kebanyakan bekerja untuk orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya, itu memang dari awal tetap dari Indonesia. Iya, berada di lingkungan betul, ya. betul. Dulu tuh saya pertama kali kesini sih saya nggak pernah bekerja di perusahaan, nggak pernah, karena itu kebanyakan relawan untuk Indonesia. Untuk membantu. Karena nggak pernah dulu tuh ada shelter belum pernah ada Pak. Jadi kebanyakan orang Korea itu, kamu kan mahasiswa, bantuin ini dong, jadi relawan namanya. Betul, jadi nama kita tuh ditulis nama relawan. Iya. Dari misalnya dari gereja lah, dari inilah, dari masjid lah gitu. Iya, jadi banyak. Ya udah, saya membawakan nama Indonesia selalu. Nggak pernah bawakan suku-suku itu, nggak pernah. Iya, Jadi hanya Indonesia. Jadi saya tuh pernah kemana, ke perusahaan, pergi translate ke Gyeongsalse, kantor polisi, atau pengacara, kantor pengacara, semua saya jalanin. Tapi itu tetap kita membawakan Indonesia itu. Iya. Nah, hanya satu. Itu masih berlangsung sampai sekarang? Sampai sekarang itu bekerjanya di Hanabang. Nah, dulu sebelum Hana tuh Goyong Saltar, Chonan. Itu tahun 1999 ya. Nah, tahun 2000 sampai 2000 berapa ya? 19. Nah, 2019 sampai tahun 2000. Jadi 5 tahun di Goyong Saltar saya. Itu belum ada dulu penerjemah banyak sekali di Saltar, belum ada. Nah, jadi dari situ terus lanjut ke BNI. Pertama kali 2016 berdirinya datangnya ke BNI. Dari BNI langsung ke Hanabang. Dari Hanabang langsung ke Wah, udah banyak sekali pengalaman, Mbak. dari Hanabang langsung ke mana lagi? Call Saltar sekarang. Oh, sekarang di Call Saltar. Chungnam Call Saltar. Jadi ya Chungnam mungkin Call ya teman-teman itu ya udah tahu lah ya. Tapi ya jangan salah. Nah, apa sekarang di call center ini Chungnam melakukan Call apa? Saltar sama Call Saltar. Bisa jadi memperjelaskan. Untuk teman-teman mau tengah malam butuh penerjemah. Misalnya ada tidak tahu bahasa. Mungkin ada kecelakaan, ada musibah, jatuh, atau ada masalah. Dompetnya di mana? Tiba-tiba gitu ya Pak ya, gimana? Oh Nona, saya nggak kebahasa nih. Kayak kemarin ada teman kita misalnya di tengah jalan ada razia. Nah, disuruh minta ID card. Nah, dia kan swasta. Panik tuh. Nah, bila ditelepon ke call center, Bu, saya ini mau ngomong apa ya? Ini kan ada razia. Ngomong bisa bertiga kan? Langsung telepon ke call center. Jadi ngomong, Mas tenang aja, jangan panik. Nah, ngomong wae. Kalau dia panik kan akhirnya ditangkap tuh sih. Nah, gitu loh. Jadi kita tenangkan dulu, ngomong aja apa pertanyaannya gitu. Jadi kita sebagai mengayomi penerjemahnya gitu loh. Nah, umumnya masalah-masalah apa aja yang gaji biasanya ya, paling banyak gaji dan penipuan ya online saat ini, penipuan online dan COVID. Sekarang ini kan di mana-mana rame ya lagi COVID itu. Jadi COVID itu maksudnya gimana? Untuk menerjemahkan lagi karantina. Nah, jadi biar nggak kabur gitu loh Pak. Nah, jadi mereka kan 14 hari, kadang obat itu dan yang ada website-nya dijelaskan itu, ya. Jadi orang-orang yang terinfeksi itu selama masa isolasi supaya disampaikan penjelasan, mereka harus mematuhi aturan-aturannya supaya jangan salah paham ya. Supaya jangan kemudian apa kabur. konsekuensi dari kalau kabur gitu. Betul. Nanti dikirain dia udah 14 hari kurang 2 menit, ya udah kabur. Nah kan ada tuh, kan sayang loh Pak. Ada nggak kasusnya? Kayak kemarin kan ada. Dimana? Yang di Seoul itu, yang kemarin. Orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Nah kadang kan berpikir orang itu kan, piye toh Pak? Ini masih 1 hari lagi, dia nggak sabar. Tinggal 1 hari lagi nggak sabar. Udah 13 hari lewat. Jadi dia berpikir mungkin digoda teman-teman, ya wes kamu aja. Itu perlu lah ya, jadi pendamping perlu lah, Mas kamu tinggal segini kok. Nah jadi ada yang mendampingin, ada yang terjemahin, dan Pogonso itu kan tetap websitenya itu kan jalan 24 jam ya Pak ya, dipandu ya. Di Korea tuh sistemnya sangat jempol, bagus kok. Jadi aman-aman baik gitu loh. Wah, ini pengalaman hampir 21 tahun tinggal di Korea, kemudian menjadi bagian dari masyarakat Korea, keluarga Korea, budaya Korea. Apa yang paling menonjol perbedaan antara budaya Korea dan Indonesia dari pengalaman Mbak Mun? Menonjol ya. Ada banyak perbedaan, tapi yang paling mungkin 1-2 yang
Ini kalau budaya dibilang Korea itu kan apa ya, nggak gampang ya budayanya, terutama kulturalnya itu apa, terutama tentang mertua lah ya, mertua. Nah ini sangat teman-teman itu harus tahu. Bila Ini khususnya bagi bagi yang ingin mau sama ingin menikah dengan menikah opa. sama kayak saya Opa. nih ya, Opa opa-opa. Korea. Hati Ini nasihat. kita terutama itu budaya harus tahu. Sebenarnya bukan bahasa loh Pak, budaya. Bila kita tidak mau menginginkan budaya itu culturalnya, match-nya bareng, mau berputar, maksudnya mau berganti, jangan coba-coba mau menikah sama orang Korea. Kenapa? Itu kuncinya. Nah, yang kedua bahasa. Kenapa? Kalau kita udah nyambung itu hati kita mau rela ya, rela belajar, ingin berkeinginan, ikhlas, nah baru kamu bisa berkeluarga. Nah itu aja kuncinya. Tapi kalau kita keras, kita bawakan apa itu budaya kita dari Indonesia, ya nggak bisa gitu loh Pak. Jadi tadi ada dua hal. Ada dua hal. Pertama, kalau belum siap untuk menyesuaikan. Jangan coba-coba. Jangan pikir. coba-coba. Kenapa? Kalau sama-sama masih berpikir bahwa ini budaya aku, ini budaya kamu, akan sulit. Jadi langkah pertama itu harus bisa rela menerima. Oh ya ini memang budaya di sini. Ikhlas begitu. kamu. Ikhlas. Nah baru bisa ada komunikasi. Dan bisa terjalin menerima. Kemudian yang kedua tentu masalah bahasa ya. Bahasa. Kalau Mbak Mun sendiri kan nggak masalah dengan bahasa karena sudah belajar bahasa sebelumnya kan. Ya. Tapi gimana? Apakah masih ada kesulitan sampai sekarang? Ada kesulitan karena dari nol juga. Walaupun kita bisa bahasa, hati kamu nggak nyambung, ya piye? Sama aja tantangan juga. Ya, sekarang dengan anak-anak gimana? Pakai bahasa apa? Bahasa Korea. Bahasa Korea? Iya. Mereka bisa bahasa Indonesia? Enggak. Oh, nggak bisa. Nah, jadi itu kuncinya kita kan. Iya. Jadi itu. Berarti kalau pulang ke Indonesia, anak-anak gimana? Korea, Inggris. Oh, Korea dan jadi kita budaya kita tetap kita ajarkan ke anak kita. Iya. Indonesia itu seperti apa? Iya. Paling dikit Inggrisnya lah kita. Nah, anak-anak gimana? Ada kan keinginan misalnya, oh saya mau jadi warga negara Indonesia? Ya ada sih, cuman ya itu harus pelan-pelan lah kita kasih tahu. Kalau kita paksa pun kan nggak ini juga kan. Karena anak kita tuh punya hak juga, dia mempunyai pendapat gitu lah. Suami kita pun mempunyai hak pendapat. Semua orang kan punya ini loh Pak, punya takarannya ada kan. Kan nggak bisa kita paksakan. Betul. Ya kan? Saya kira untuk bisa memahami saling. Nah, ini mungkin yang penting juga. Dari 20 tahun tinggal di Korea, pasti menyaksikan banyak orang-orang Indonesia yang bekerja, yang menikah. Nah, apa yang menjadi nasihat atau masukan dari Mbak Mun kepada orang-orang yang ingin datang ke Korea, apakah sebagai pekerja atau pelajar, untuk bisa menjadi semacam inspirasi? Ya, boleh inspirasi atau semacam nasihat lah. Kira-kira apa yang sebaiknya supaya bisa menikmati masa tinggalnya di Korea. Kalau untuk buat ibu-ibu ya, multicultural, mungkin buat kita semuanya ya, kita kan mau lama di sini, punya keluarga. Nah, satu kesehatan ya. Terus kita itu berkomunikasi dengan keluarga itu perlu dengan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, berarti kebahagiaan itu nggak ada. Nah, terus perlu berdoa, mau agama apapun itu perlu doa. Kita kalau ketinggalan doa, ya kita nggak bisa mau ngapain. Kita ada uang pun kalau itu hilang nggak ada gunanya harta itu, karena kita nggak bawa mati itu. Nah, jadi ya berbagi. Nah, jangan lupa berbagi ke orang. Nah, itu berbagi mau bagi tenaga, mau berbagi harta, mau bagi apapun itu ikhlaslah berbagi. Nah, itu kalau saya. Nah, yang kedua, buat PMI kita kan bekerja itu sangat sulit ya di Korea, kerja keras ya. Nah, kalian itu kesini bukan lama, taruhlah 10 tahun ya kan, akan pulang. Jadi buatlah waktu itu jangan percuma-cuma gitu loh Pak. Nah, jadi ambillah ilmu, kesehatan, uang, jangan sia-siakan. Jadi harus diambil itu waktunya. Nah, uang itu dipergunakan. Uang itu jangan dihambur-hamburkan, ditabung, dipergunakan,
Mau beli tanah, ya beli tanah. Nah, ingat itu keluarga, pejuang. Namamu adalah utusan keluarga, utusan negara kita. Itu jadi devisa keluarga kan, yang jempol ya. Jadi buat mahasiswa juga sama. Ilmu yang kalian bawa itu dari Korea adalah untuk negara kita. Jadi jangan sombong. Ilmu itulah pergunakan di NKRI untuk Indonesia. Itu kamu tebarkan ilmunya. Berbagi ilmumu pada sesama. Ya, ini adalah masukan yang sangat berharga dari Bang Mun. Saya merasa bahwa darah Indonesia itu begitu kuat sehingga dia bilang negara kita. Walaupun sebenarnya secara legally bukan lagi bagian dari negara Indonesia. Tetapi saya merasa dari pertemuan ini bahwa memang Mbak Mun itu memang merasa Indonesianya nggak akan hilang. Memang status hukumnya berubah dengan status kewarganegaraan Korea. Nah, apakah ada pernah perasaan menyesal menjadi warga negara Korea? Menyesal sih tidak, Pak. Karena kan saya sudah bilang tadi, karena itu kita kan perlu dokumentasi tadi buat anak kita. Penyesalan itu tidak ada, tapi karena ini berhubung karena tadi dari dulu apa itu tadi zamannya saya 2000 itu untuk anak, karena itu kan zaman dulu itu tahun ke tahun sulit di saat itu dokumentasi. Nah, karena kita juga di saat itu juga sulit untuk ke kedutaan, akhirnya kita membuat seperti itu. Ya tahu sendiri kan ya. Nah, kalau di zaman sekarang ini kan multi sistem di kedutaan kan sudah semakin diperhatikan ya dari zaman dulu. Jadi itulah bedanya kan macam-macam ya gitu. Jadi ya nggak ada penyesalan, tapi kedepannya ini mungkin kedutaan pun ya semakin diperhatikan PMI di sini, semakin diperhatikan multicultural dan NKRI yang ada di luar negeri, ya welcome. Ya kita pun yang mesti saya seperti saat ini pun ya jangan dibiarkan gitu loh. Welcome aja kita untuk NKRI walaupun kita berganti warga negara. Iya, boleh kan? Nah, buktinya tadi saya begini. Kalau saya mati pun bolehkah saya ke Indonesia? Ya boleh kan? Nah, sedangkan Korea sendiri welcome. Why not? Kenapa kedutaan tidak? Nah, itu perlu. Makanya artinya diaspora itu apa? Tunjukkan dong ke kita. Itu loh. Ya, demikian tadi sebenarnya bincang-bincang singkat saya dengan Mbak Demi Mun. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya menangkap beberapa hal bahwa pengalaman tinggal di Korea itu sangat berharga. Tentu ada lika-liku ya, nggak semuanya berjalan mulus. Apalagi pernikahan antar bangsa. Nah, tadi disampaikan oleh Bang Mun, harus siap untuk saling menerima perbedaan antar budaya. Kemudian juga bahasa menjadi kunci. Tetapi yang penting adalah sekali darah NKRI, tetap NKRI. Nah, ini menarik sekali. Tunjukkan sama Korea itu NKRI-mu adalah NKRI-nya. Kenapa? Kita pun walaupun ganti warga negara, saya juga berbagi sama orang Korea. Harus. Misalnya kita pergi nih ke mana? Ke orang Korea. Tunjukkan NKRI-nya. Walaupun saya sudah jadi warga negara Korea. Itu tetap identitas sebagai orang Korea. Indonesia itu. Suaranya itu masih harus tetap lebih maju kita. Karena saya sudah pernah bertemu dengan Bapak Presiden sendiri dan Pak Jokowi pun sudah. 2019 dari 6.000 nih Pak, 6.000. Padahal saya sebenarnya darahnya Indonesia toh. Padahal yang sebatas nama kan, menjadi warga negara Korea. Hanya nama kan. Kenapa sih dipilih gitu lah. Nah, ini menjadi pertanyaan kan. Nah, tapi apa? Itulah kebanggaan kita. Nah, tapi ada juga, oh iya dikasih suara. Nah, suaranya apa? Kan Indonesianya juga kan. Betul. Nah, itulah kebanggaan Indonesia. Wah, luar biasa. Ternyata Mbak Mun punya kesempatan bertemu dengan Pak Presiden Jokowi. Jadi menjadi parlemen bisa menyampaikan parlemen Korea, bisa menyampaikan suara dari warga negara Indonesia yang tinggal di Korea. Apakah dia sudah menjadi warga negara Korea ataupun justru tidak? Mungkin Mbak Mun lebih banyak membantu menyuarakan aspirasi dari orang Indonesia ke Korea yang tinggal di sini kepada pemerintah. Memang nggak terlalu kita nggak terlalu ho banget karena memang di Korea seperti itu, diam-diam tapi mengasihkan. Diam-diam menghanyut ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Mun bincang-bincang kami seperti itu siang ini. Itu adalah kisah sedikit sepenggal kisah. Ada banyak kisah. Bayangkan 20 tahun mau diceritakan dalam 20 menit kan nggak mungkin. Bagaimana suka duka menjadi warga negara Indonesia. Bukan, orang Indonesia yang menjadi warga negara Korea di Korea selama 20 tahun. Terima kasih dan
tonton lagi untuk cerita bincang-bincang kami dengan tokoh-tokoh yang lain warga negara Indonesia yang ada di Korea. Untuk itu jangan lupa untuk like, dan subscribe dan di-share. share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, bye-bye. Salam sehat selalu.